10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM 2014 12 0325. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, saya di sini ingin menjelaskan tentang film dari YouTube yang berjudul Sexy Killer dan Home. Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang film Sexy Killer. Sexy Killer, kita mau bicara tentang Sexy Killer, sebuah film yang ada di YouTube dan dalam beberapa hari ditonton sekitar 15 juta orang. Di sini ada positif dan negatif. Jadi begini negatifnya, mengatakan bahwa film ini membongkar sebuah keburukan pemerintah kita, apapun itu, bahwa Indonesia itu bobrok. Kita punya lahan dan sangat merugikan untuk orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah di film tersebut. Dan positifnya, membuka mata orang Indonesia melihat bahwa ini yang terjadi sebenarnya. Jadi ini saya meringkas apa yang ada di video tersebut. Di situ mereka fokus dalam penambangan batu bara, dimana kalau kita dapat listrik, ini semua dari hasil pertambangan batu bara, dan ini terjadi di daerah Samarinda, Kalimantan Timur, di Imam lahan pertanian itu hancur, habis dilubangi untuk menggali batu bara, sehingga petani-petani di sana hidupnya sengsara, bahkan air bersih pun tidak ditemukan di sana. Video ketika air bersih tidak ada. Menarik lagi, di video itu juga diceritakan bahwa mereka atau petani-petani yang tadinya imigrasi ke daerah tersebut, ketika mereka protes, mereka ditangkap malah sama perintah, dan akhirnya tidak ada orang yang berani protes. Menariknya lagi, di video itu ada potongan debat capres antara Jokowi dan Prabowo, dan katanya jika ada petani yang tidak setuju atau tidak menjual tanahnya juga akan ditangkap. Jadi lucu kan, setelah digali tidak dikembalikan lagi atau ditutup lagi, dan akhirnya menjadi kubang air, dan kubang air ini memakan korban hingga ratusan orang yang tewas. Dan Pak Jokowi juga berkata, dan lucunya lagi, pemerintah setempat itu sempat diwawancarai ketika kata pemerintah daerah setempat yang mereka yang mati di sana, yang nasib ini di videonya. Ada juga perdebatan lucu sekali, dan saya tidak usah banyak omong. Ini videonya, dari beberapa potongan video tadi saya bisa dikatakan disimpulkan bahwa rakyat kecil dilindas oleh elit politik atau pengusaha politik untuk mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Film kedua adalah film Home. Film ini membahas tentang lingkungan, tentang eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Awal film ini dimulai dengan kemurnian alam. Jadi film ini itu ditunjukkan pada alam yang enggak diganggu manusia, alam yang berjalan dengan hukum rimbanya sendiri, terus alam yang sangat hijau, alam yang kaya banget gitulah. Jadi mereka ini mampu memperbaiki diri sendiri, mereka tidak butuh bantuan dalam siklusnya. Lalu berjuta-juta tahun kemudian, manusia datang pada akhirnya mempunyai pikiran untuk bisa memanfaatkan apa yang ada di alam. Si manusia ini yang waktu itu sebelum mengalami peradaban, pengambilan skala, pemanfaatan sangat kecil, sering berkembang. Waktu berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata mereka ini semakin eksploitatif terhadap alam karena permintaan yang tidak terbatas, tertentu dengan sumber daya yang terbatas, sebagai di satu titik di mana pemanfaatan ini terlalu eksploitatif, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan tidak keseimbangan ekosistem. Setelah itu juga menyebabkan kerugian bagi umat manusia, sampai glaster 1 salju yang ada di kutub itu mencair. Hal itu kan salah satu dampak perilaku manusia yang terlalu eksploitatif terhadap alam. Mereka hanya peduli bahwa keuntungan
caranya bisa cepat-cepat dairahi. Di film Home ini juga ditawarkan solusi-solusi atau alternatif supaya bisa mengubah kebiasaan yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengurangi dampaknya. Pokoknya kata kuncinya adalah eksploitasi terhadap lingkungan. Eksploitasi ini berhubungan dengan ekonomi lagi, dengan ekonomi konvensional, yang dimana ekonomi konvensional tidak mempunyai dasar untuk melindungi lingkungan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.